Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Ilmu dan Paradigma. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang materialisme dialektis menurut Karl Marx. Yang pertama yaitu biografi Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Prusia, sekarang Jerman, pada tanggal 5 Mei 1818. Sedikit yang diketahui soal masa kecil Marx, anak ketiga dari 9 bersaudara. Ia menjadi putra sulung saat kakaknya Moritz meninggal pada 1819. Pada Oktober 1835, di usia 17 tahun, Marx masuk Universitas Bonn untuk belajar filsafat dan sastra. Saat di Universitas Bonn, Marx bergabung dengan perhimpunan minum-minum Trier Tavern Club, di mana ia menjabat sebagai wakil presiden klub. Selain itu, Marx terlibat dalam persengketaan pada Agustus 1836. Ia mengambil bagian dalam duel dengan anggota Borussian Corps dari universitas tersebut. Meskipun ia mendapatkan nilai bagus pada tahun pertama, nilainya kemudian menurun, membuat ayahnya terpaksa memindahkannya ke Universitas Berlin yang lebih serius dengan mengambil jurusan ilmu filsafat dan hukum. Disinilah Marx dikenalkan dengan ilmu filsafat dari Hegel, seorang guru besar di Berlin. Meski awalnya tak begitu terpikat dengan teori Hegel, Marx banyak terlibat dengan kelompok pemuda Hegelian yang adalah kumpulan mahasiswa radikal. Mereka biasanya mengkritik kemapanan politik dan agama kala itu. Pada tahun 1836, Marx makin menekuni ilmu politik. Pada tahun 1883, Marx menghembuskan nafas terakhirnya. Yang selanjutnya yaitu materialisme dialektis. Materialisme dialektis adalah sebuah filsafat ilmu dan alam yang didasarkan pada tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels. Materialisme dialektis meyakini keberadaan perubahan di dunia dan kemunculan sifat-sifat baru di setiap tahap perkembangan. Materialisme dialektis mengadaptasi dialektika Hegel terhadap materialisme tradisional yang menyelidiki hubungan antar subjek di dunia di dalam lingkungan yang dinamis dan evolusioner. Menurut Marx, perkembangan sejarah manusia tunduk pada watak materialistik dialektika. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa yang menentukan struktur masyarakat dan perkembangan dalam sejarah adalah kelas-kelas sosial. Prinsip dasar teori ini bukan kesadaran manusia untuk menentukan keadaan sosial, melainkan sebaliknya keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia. Lebih lanjut, Marx berkeyakinan bahwa untuk memahami sejarah dan arah perubahan tidak perlu memperhatikan apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi bagaimana dia bekerja dan berproduksi. Dengan melihat cara manusia itu bekerja dan berproduksi, dapat menentukan cara manusia itu berpikir. Negara. Di sini Karl Marx juga tidak lupa menelaah tentang eksistensi negara, di mana negara menjadi faktor penting dalam menciptakan perbedaan kelas dan eksploitasi kelas proletar. Negara menjadi instansi untuk mempertahankan status quo dan mendukung hegemoni ekonomi dan politik kelas borjuis atau kapitalis. Sedangkan bagi kaum proletar, negara adalah lembaga politik yang sangat jauh dari kehidupan karena tidak dapat dijangkau. Marx menganggap bahwa negara di dunia modern ini hanya mempresentasikan kepentingan kaum kapitalis. Oleh karena itu, Marx menganggap negara sebagai monster menakutkan bagi kaum proletar karena negara tidak banyak berkontribusi dalam menghapus perbedaan kelas di masyarakat. Beliau menganggap negara tidak berguna, bahkan jika di masyarakat sudah tidak ada kesenjangan kelas. Hal tersebut dimungkinkan karena tidak ada lagi konflik untuk memperebutkan pekerjaan, alat-alat produksi, dan kejahatan sosial karena semua anggota masyarakat telah merasakan kehidupan yang sejahtera dan sama rata sama rasa. Marx menekankan untuk memprioritaskan penciptaan masyarakat tanpa kelas, bukannya menciptakan negara. Setelah cita-cita tersebut terwujud, maka negara akan lenyap dengan sendirinya. Inilah proses sejarah yang disebut Marx sebagai proses lenyapnya negara. Pada intinya, Marx menganggap bahwa negara adalah entitas yang tidak ada gunanya. Pemikiran kritik ekonomi Karl Marx. Bagi Karl Marx,
Ekonomi merupakan faktor penentu dalam perubahan sosial. Ekonomi itu memang sangat berpengaruh terhadap perubahan kehidupan sosial manusia. Perubahan sosial juga dipengaruhi 3 tingkatan, di antara lain tingkatan individual. Ini menekankan bahwa setiap individu memiliki keterkaitan dengan individu lainnya. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain dalam ruang lingkup sosial. Karakteristik pembicaraan Karl Marx tentang manusia. Karakteristik pembicaraan Karl Marx tentang manusia adalah manusia sebagai makhluk alam yang konkret. Manusia tidak akan pernah mampu untuk menyatakan akan kehadirannya di luar alam. Bahkan manusia bukanlah roh yang terjun dalam dunia materi. Manusia dengan alam adalah satu kesatuan karena manusia sangat tergantung pada alam. Dengan alamlah manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat interaksi antara alam dan manusia dengan adanya proses kerja dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada hakikatnya, yang membuat manusia menjadi homo humanus adalah kerja. Manusia dengan bekerja akan mencapai kenyataan sepenuhnya dan dalam aktivitas bekerja manusia. Selanjutnya itu kesadaran manusia menurut Karl Marx. Manusia itu kan totalitasnya berhubungan dengan sosial seperti yang dikatakan Hegel. Marx berpandangan bahwa sejarah itu berjalan sesuai dengan prinsip dialektika, yaitu tesis, antitesis, sintetis. Akan tetapi jika Hegel berpendapat bahwa semua tesis itu bersifat ide, maka Marx menggantikannya dengan yang bersifat materi. Karena apa? Karena ide itu kan terlahir akibat kondisi sosial. Maka keyakinan Marx adalah bukanlah kesadaran yang menentukan keberadaan manusia, namun sebaliknya keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran mereka. Dari sini kemudian terkenal sebagai materialisme sejarah atau historical materialism. Menurut Marx, bahwa kesadaran itu berakar pada praksis manusia yang pada gilirannya bersifat sosial. Nah, pengertian dari yang dikatakan itu bahwa bukan kesadaranlah yang menentukan eksistensi orang, akan tetapi sebaliknya kehidupan sosiallah yang mereka tentukan untuk kesadaran mereka. Manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang sejak lahir dipenuhi dengan segala kebutuhan. Kebutuhan manusia itu yang tak terbatas dan bersifat sederhana. Namun dengan adanya perubahan zaman yang semakin maju, maka kebutuhan manusia itu juga semakin banyak dan bervariasi, sehingga keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu merupakan naluri manusia. Manusia itu hidup di dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem secara sederhana itu dapat diartikan sebagai interaksi atau kaitan yang membentuk suatu yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.